Boleh nggak menyampaikan rindu dengan doa? Bolehkah menyampaikan rindu dengan doa? Yang perlu kita ketahui, rindu itu kan disebabkan karena terpisah atau rindu itu disebabkan karena jarak gitu. Jarak yang jauh kemudian bukan, awal mula daripada rindu itu kan gara-gara cinta dari sebuah perasaan. Orang kalau udah cinta, perasaan sudah saling satu, perasaan sudah saling nyambung, dipisahkan oleh ruang dan jarak gitu. Maka bakal timbul yang namanya di situ adalah rindu. Ini kita ambil konteks baik ya, bukan konteks yang pemuda-pemuda lah. Saya takut di sini. Konteksnya itu adalah ibu dengan anak ketika anaknya itu pengen masuk ke ma'had, anaknya itu pengen masuk ke pondok pesantren. Berapa banyak air mata tetesan seorang ibu yang mengantar anaknya itu ke pondok pesantren. Itu karena apa? Ya orang kalau udah cinta, orang kalau udah sambung perasaan, perasaannya itu sudah saling mewakili gitu. Ditinggalkan akhirnya dipisahkan karena jarak dan ruang dan jarak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya wajar tetesan-tetesan air mata itu yang terjatuh. Makanya ada meme-meme itu yang mengatakan kalau hujan 99 hujan itu 99% 1% adalah 1% adalah air, tapi 99%-nya adalah kenangan. Di luar yang hujan tapi pipi-pipinya yang basah. Karena kebanyakan prime time orang itu mengenang seseorang atau merindukan seseorang itu ketika hujan gitu. Nggak tahu kenapa tapi memang begitu. Bahkan saya juga pernah kayak gitu ya. Rindu gitu, rindu rindu sama orang rumah gitu. Tapi ketika prime time itu ketika hujan. Kalau panas jarang. Kalau malam kadang mungkin overthinking dipakainya gitu. Tapi ketika hujan siang-siang, hujan gitu, hujannya lebat gitu ya. Wah, itu udah paling syahdu itu untuk merindukan seseorang. Mungkin di antara kita ada yang sama gitu. Ternyata diawali dengan rasa cinta yang akhirnya mewakili satu-satu sama satu dengan yang lainnya perasaan, akhirnya dipisahkan dengan ruang dan jarak yang sudah timbul membuncah yang arti namanya. Cuman yang mesti kita pahami ini catat teman-teman ya. Ternyata dalam bahasa Arab rindu itu cantik gitu. Rindu itu keren gitu. Ada satu dalam bahasa Arab rindu itu adalah syauq. Maka sya titik tiga syauq. Di satu sisi bahasa Arab duri adalah sauq. Maka satu pakai syauq, satu lagi pakai sauq. Ternyata kalau kita paham, kalau orang itu udah saking rindu kepada orang yang dia rindukan dengan cara yang salah, rindu kepada orang yang salah itu bukan menghadirkan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi timbullah di situ yang namanya duri. Duri itu gimana sih? Duri itu ya bakal menyakiti kita katanya. Duri itu adalah apa-apa yang bisa menyakiti kita, apapun itu, baik itu kaki ataupun itu ke tangan. Intinya duri itu kalau kita kenal adalah tajam, benda tajam gitu. Ternyata syauq itu rindu, kalau syauq itu artinya duri. Kalau kita terlalu merindukan seseorang dengan cara yang salah kepada orang yang salah, maka siap-siaplah kamu bakal merasakan namanya keperihan karena kamu telah merasakan syauq, telah memberikan syauq yang salah kepada orang yang salah. Nyambung ya. Keren ternyata. Sudah. Jadi sampailah kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kamu itu kalau lagi bahagia, kemudian kamu teringat seseorang, artinya kamu itu mencintai orang tersebut. Tapi kalau kamu teringat seseorang, maksudnya rindu, kemudian dalam keadaan bersedih, artinya dia itu sedang merindukan kamu gitu. Artinya dia itu sedang mencintai kamu. Pernah nggak sih kalau kita paham betul, kalau kita ambil konsep perkataan ya, Imam Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang ini kejadian anak muda gitu. Maaf kita agak melenceng ya, anak muda gitu ya. Anak-anak muda itu kan kalau dia dalam keadaan pertama kali merasakan cinta, Insya Allah, cinta monyet gitu. Soalnya namanya itu hambat, ketertarikan. Anak muda, ABG muda, pertama kali mengenal yang namanya cinta. Telepon tiap malam. Isi chat itu kalau nggak mau, bahkan isi namanya itu di pin gitu paling atas kalau di WhatsApp gitu. Jadi pokoknya itu dikabarin, kabarin. Karena apa? Ternyata kalau orang itu udah bahagia, kita mungkin kalau kita lagi hangout gitu, mungkin dia lagi nongkrong, kemudian ada teman yang nyebut namanya, contohnya saya gitu. Saya dengan istri saya, contoh ini paling gampang ya. Saya dan istri saya itu dalam keadaan pacaran. Pertama kali pacaran, hitunglah konsepnya itu sebelum menikah. Ketika saya nongkrong, kemudian ini kita ambil contoh Bang Rian nih, kemudian ngomong sama saya, bro,
Aisyah gitu. Ya kita bakal berbunga-bunga gitu ya. Ketika namanya disebut atau ketika, sosoknya itu langsung terbayang depan kita, kemudian langsung kita berbahagia dan kita teringat dengan dia. Itulah yang kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu itu teringat dengan seseorang atau rindu dengan seseorang dan kamu dalam keadaan berbahagia, makanya kamu itu artinya kamu sedang mencintai orang tersebut. Artinya saya sedang mencintai Aisyah. Tapi kalau kita dalam keadaan rindu atau teringat sesuatu yang akhirnya itu dalam keadaan bersedih, artinya orang itu sedang mencintai kamu. Saya pernah buat konten di TikTok. Sering kita dalam keadaan sedih. Akhirnya apa? Yang teringat kita adalah dosa, 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 dosa. Kita sering kali dalam keadaan sedih tanpa sebab gitu. Akhirnya yang kita teringat adalah bagaimana cara saya bisa ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, cara ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya adalah Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang cinta kepada kita. Makanya letakkanlah, intinya itu letakkanlah rasa rindu kepada sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat. Cara yang tepat bagaimana? Betul, dengan doa. Kalau kita rindu dengan Nabi Muhammad yang kita ajarkan, yang kita pelajari selama ini adalah dengan cara bersolawat. Kalau kita rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pelajari sampai dengan sekarang adalah kita mesti sholat. Karena dengan sholat itulah yang akhirnya kita bisa bertemu dengan Allah. Karena dengan sholawat itulah yang akhirnya bisa mengantarkan kita bisa bertemu dengan Rasulullah.